Halo, selamat pagi parents dan sobat Laskar Digital yang ada di sini maupun di rumah. Selamat datang di Laskar Digital Show. Bersama saya Eleonora Karmel. Saya Asa Mutiara dan kali ini kita akan membahas tentang pengaruh media sosial terhadap anak serta tips and trik bagi orang tua dalam mendampingi anak. Yuk kita bahas. Di dalam era digital ini, semua kalangan termasuk anak-anak dapat dengan mudah mengakses sosial media, bisa menggunakan smartphone, komputer, atau yang lainnya. Nah, sosial media bukan hanya menjadi tempat hiburan saja, tapi bisa menjadi wadah untuk berkomunikasi dengan orang lain nih. Nah, parents dan sobat Laskar Digital yang ada di sini maupun di rumah, menurut Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa 48,2% anak-anak di Indonesia berusia 7-17 tahun telah mengakses internet pada tahun 2019. Dari jumlah tersebut, 75,8% anak-anak yang mengakses internet itu menggunakannya untuk bersosial media. Presentase itu menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan tujuan lainnya seperti hiburan, proses belajar, mendapatkan informasi, dan lain sebagainya. Iya betul Tiara, jadi anak-anak tuh lebih sering mengakses sosial media untuk berkomunikasi gitu ya. Selain itu, sosial media juga dapat menambah pengetahuan baru dan kreativitas anak-anak. Ya contohnya ketika anak-anak berinteraksi secara tidak langsung ya menggunakan sosial media. Jadi mereka bisa saling bertukar pikiran dan juga menambah pengalaman baru bagi mereka. Ya, terus kalau kamu pernah nggak sih kayak ngerasa kayak butuh banget gitu sama yang namanya sosial media, kayak nggak bisa lepas pokoknya dari sosial media gitu? Iya pernah sih. Of course ya. Nah, parents dan sobat Laskar Digital, sosial media juga bisa menjadi platform anak-anak khususnya pelajar dalam membuat konten kreatif seperti video pendek. Nah, contohnya seperti yang sudah kita praktekkan di Camp Laskar Digital ini ya Karmel, kayak vlog, podcast, dan kita juga sempat bikin tutorial, bikin mocktail. Iya bener banget, terus kita upload video-video itu ke media sosial, misalnya ke TikTok, ke Instagram, dan juga yang lainnya. Oke, setelah membahas dampak positif dari sosial media, kita akan melihat dampak negatifnya. Seperti yang kita tahu bahwa konten-konten yang ada di medsos tidak semuanya baik. Ada juga konten-konten negatif, contohnya seperti hoax. Sosial media dapat menimbulkan stres pada pelajar, terutama jika mereka terlibat dalam cyberbullying atau trolling. Pengaruh kedua hal itu pada korbannya bisa sangat mengganggu kesehatan mental dan menurunkan motivasi belajar. Yang kedua, terkait dengan keamanan privasi. Di era digital ini, privasi merupakan hal yang penting. Namun tanpa kita sadari, kita juga telah memberikan informasi atau data diri kita di medsos loh. Contohnya nama, lokasi saat ini, siapa keluarga kita, siapa teman-teman, dan sebagainya. Iya bener banget. Nah di medsos ini kita bisa ganti mode ya. Misalnya misalnya kita mau bagi konten ke teman kita saja atau ke publik, ke semua orang. Di hide gitu kan. Iya, nah sosial media ini enggak seperti email yang cenderung privat, tapi ini lebih bersifat publik ya. Iya, maka dari itu penting banget buat kita memahami cara kerja dan kontrol privasi di akun jejaring sosial. Betul banget, karena zaman makin canggih, kejahatan cyber juga makin canggih nih. Nah, yang terakhir ada ketergantungan pada sosial media atau kecanduan. Kecanduan media sosial merupakan gangguan psikologis di mana penggunanya menghabiskan banyak waktu untuk mengakses media sosial yang disebabkan oleh rasa ingin tahu yang tinggi, kurangnya kontrol diri, serta kurangnya kegiatan produktif di kehidupan sehari-hari. Benar tuh. Nah, apa sih faktor resiko penyebab kecanduan medsos ini? Yang pertama, ingin mendapatkan perhatian lebih banyak nih dari orang-orang. Terus nggak mau dicap ketinggalan zaman ya oleh teman. Terus juga mereka bisa bebas mengekspresikan diri. Ya, ciri-ciri anak maupun remaja kecanduan media sosial ini adalah langsung memeriksa media sosial setiap bangun tidur, online di mana saja, tidak pernah bosan bermain ponsel dan sering mengunggah selfie, dan gusar ketika tidak mendapatkan jaringan internet. Kalau kamu sendiri setuju nggak sama statement ini? Iya setuju sih, soalnya aku ada beberapa yang relate. Ya. Apa tuh yang relate? Ya ada lah. Kamu gimana? Aku ya
Setuju sih. Ya. Nah, parents, agar anak tidak semakin kecanduan nih ya pada gadget ataupun sosial media, kita ada beberapa tips nih. Yang pertama, perbanyak sosialisasi dengan teman. Misalnya ikut Keplaska Digital ini, kita bisa sosialisasi dengan teman. Ya, dan dapat teman-teman baru juga kan. Nah, setelah itu matikan gadget sebelum tidur. Kalau kamu sebelum tidur matiin gadget kamu dulu nggak sih? Kalau aku biasanya cuma aku airplane mode, terus aku cas semalaman gitu biar cepet naik baterainya. Cas semalaman, serius? Iya. Terus kalau misalnya kamu nggak kecas HP-nya gitu gimana? Ya marah-marah, nangis lah ya, kayak ya kamu ngerasain lah kalau misalnya lagi ngecas gitu ternyata belum kecolok gitu kan, Iya, kayak iya, iya. sakit banget. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, hapus aplikasi yang menyebabkan kecanduan. Kalau kamu ada nggak aplikasi yang buat kecanduan gitu? Ada sih, tapi itu dulu terus ya game gitu kan. Terus sekarang ya udah aku hapus sih, soalnya makin kesini kayak makin bosen gitu sama game ya. Ya, Lebih ya, ya. tertarik kayak Instagram, TikTok gitu kan ya. Ya, Terasa oke, nggak? oke. Iya, iya, iya. Keempat, membatasi waktu pemakaian. Dan yang terakhir, jalin komunikasi yang baik dan terbuka antara anak dan orang tua serta pengawasan yang bijak. Jadi kesimpulannya memang media sosial mempunyai dampak positif tapi juga mempunyai dampak negatif. Maka dari itu kita harus bijak dalam menggunakan gadget dan orang tua juga tetap harus waspada dalam mengawasi anak penggunaan gadget. Ya, setuju banget nih sama Tiara. Oke deh, kayaknya segitu dulu ya pembahasan dari kita tentang media sosial ini. Apabila ada salah kata dari kami minta maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.